In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets, even the birds fell silent when he passed. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cara Saya ID. Hari ini, kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Bukan sekedar tutorial 5 menit, ini adalah bedah tuntas. Coba Anda dengarkan 2 klip audio ini. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan Eleven Labs. Ini adalah alat text-to-speech yang sangat kuat. Hari ini, kita akan benar-benar belajar cara menggunakan Eleven Labs. Bukan cuma sebagai alat, tapi sebagai partner kreatif Anda. Gimana? Beda banget kan? Yang pertama, kaku, robotik, datar. Suara yang membuat orang langsung menekan tombol skip. Yang kedua, natural, punya intonasi, punya nyawa. Yang mengejutkan adalah, kedua audio tadi dibuat menggunakan software yang sama, Eleven Labs. Banyak sekali orang yang mendaftar Eleven Labs, mencoba satu kalimat, hasilnya terdengar seperti audio A, lalu menyerah. Mereka pikir, memang cuma segini kemampuannya. Salah besar. Masalahnya bukan ada di AI-nya, masalahnya ada di cara kita memerintahnya. Dalam 30 menit ke depan, saya akan mengubah Anda dari pengguna amatir yang menghasilkan suara robot menjadi seorang profesional yang bisa menciptakan narasi, dialog, atau voice over yang sangat premium dan manusiawi. Di akhir video saya akan bagikan cara daftar akun gratis untuk banyak akun. Dengan fake email generator, saya kirim juga link undo extension fake emailnya. Ini adalah 8 rahasia yang tidak banyak orang bongkar. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena tips nomor 5 dan 6 adalah game changer yang sesungguhnya. Oke, ini adalah tampilan yang kita semua kenal. Speech synthesis. Kesalahan pertama dan paling fatal yang dilakukan 90% pengguna baru adalah mereka langsung mengetik di sini dan langsung menekan generate tanpa mengubah apapun. Apa yang terjadi? Mereka menggunakan suara default, Adam. Adam adalah suara yang bagus, tapi dia adalah suara default. Dia dipakai oleh jutaan orang. Dia terdengar sangat generik dan, jujur saja, membosankan. Tips pertama, dan ini sangat simpel, jelajahi voice library. Lihat ini. Ada ribuan suara yang sudah dibuat oleh Eleven Labs, dan komunitasnya Anda bisa memfilternya. Ini adalah pro tip pertama. Jangan asal pilih. Gunakan filter. Kalau Anda membuat novel audio atau narasi cerita, cari tag narration. Suara-suara ini biasanya punya dinamika yang bagus. Kalau Anda membuat podcast atau dialog, cari tag conversational. Ini terdengar lebih santai dan alami. Kalau Anda membuat video meditasi atau ASMR, cari tag calm atau whisper. Jangan habiskan waktu 30 menit di sini, tapi luangkan 5 menit untuk mencari 3-4 suara favorit Anda dan tambahkan ke voice lab Anda. Perbedaan antara Adam dan suara yang dirancang untuk narration saja sudah bisa menaikkan kualitas audio Anda 50% tanpa melakukan apa-apa lagi. Oke, dasar-dasar selesai. Gampang kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang membedakan amatir dan pro. Ini dia. Voice settings. Disinilah 80% keajaiban terjadi. Ada 2 slider utama, stability dan clarity plus similarity enhance. Kebanyakan orang takut menyentuh ini, padahal ini adalah tombol kontrol utama Anda. Mari kita bedah satu persatu. Rahasia nomor 1, stability adalah tombol emosi Anda. Anda bisa menganggap stability sebagai seberapa patuh AI pada naskah Anda. Stability tinggi, 75% sampai 100%. Ini artinya AI sangat patuh. Dia akan membaca teks persis seperti yang tertulis hasilnya, sangat konsisten, jelas, tapi datar, monoton, dan robotik. Stability rendah, 10% sampai 40%. Ini artinya Anda memberi AI kebebasan berkreasi. Dia akan mencoba menginterpretasi teks Anda. Dia akan menambah jeda, mengubah intonasi, kadang sedikit tertawa, kadang sedikit sedih. Hasilnya sangat dinamis, emosional, tapi
kadang tidak terduga atau gagal. Mari kita buktikan. Saya punya satu kalimat, aku tidak percaya kamu tega melakukan ini padaku. Ini adalah audio dengan stability 90%. Aku tidak percaya kamu tega melakukan ini padaku. Aku tidak percaya kamu tega melakukan ini padaku. Anda dengar bedanya? Di audio kedua, AI-nya berakting. Jadi, aturannya. Untuk berita, pengumuman, atau audiobook non-fiksi yang lurus, gunakan stability tinggi 70-85%. Untuk dialog, novel fiksi, podcast, atau narasi cerita, gunakan stability rendah 20-50%. Mainkan di angka itu. Cari sweet spot untuk suara pilihan Anda. Rahasia nomor 2. Clarity adalah tombol fokus. Slider kedua adalah Clarity plus Similarity Enhance. Ini sedikit lebih teknis. Anggap saja ini sebagai penjernih atau fokus. Seberapa mirip AI harus terdengar dengan sampel suara aslinya. Clarity tinggi 80% sampai 100%. AI akan berusaha sangat keras meniru suara aslinya. Ini bagus untuk kejernihan, tapi ada jebakannya. Jika terlalu tinggi, suaranya bisa terdengar metalik, ada artefak atau terdengar aneh. Clarity rendah 50% sampai 70%. Suaranya akan terdengar sedikit lebih santai, tidak terlalu dipaksakan, dan seringkali lebih natural. Ini jebakan yang sering terjadi. Orang berpikir, saya mau suaranya jelas. Lalu mereka menaikkan clarity ke 100%. Dengarkan ini. Suara ini terdengar sangat jernih tapi sedikit memaksa. Dengar desisan S-nya. Agak tajam sekarang. Dengar di clarity 70%. Suara ini terdengar sangat jernih tapi sedikit memaksa. Lebih enak didengarkan. Pro tip dari saya. Untuk suara dari voice library, mulai di 70-75%. Jarang sekali saya naik ke atas 80%. Untuk suara cloningan Anda sendiri, voice cloning, nah ini beda. Anda ingin AI-nya mirip Anda, jadi set di 85-95%. Menguasai 2 slider ini saja, sudah membedakan hasil Anda 100 kali lipat. Segmen 3. Rahasia prompting. Teks adalah kode Anda. Oke, kita sudah mengatur mesinnya, voice settings. Sekarang kita perlu mengatur bahan bakarnya, naskah atau teks. Ini adalah segmen terpenting dari seluruh video ini. Anda harus berhenti memperlakukan kotak teks ini sebagai Microsoft Word. Ini bukan tempat mengetik biasa, ini adalah konsol perintah, command console. Setiap tanda baca, setiap huruf kapital, setiap baris baru adalah perintah untuk AI. Rahasia nomor 3. Tanda baca adalah jeda napas Anda. Tanda baca koma untuk jeda sangat singkat. AI akan menarik napas sedikit. Tanda baca titik untuk jeda normal akhir kalimat. AI akan berhenti, mengambil napas penuh, lalu lanjut paragraf baru, enter. Untuk jeda panjang, AI akan berhenti lebih lama, seolah-olah ganti topik atau memberi jeda dramatis. Mari kita uji saya punya satu paragraf tanpa tanda baca yang benar. Saya harus pergi sekarang, atau saya akan terlambat kereta saya berangkat jam 5. Nggak enak didengarkan? Sekarang, kita perbaiki hanya dengan tanda baca. Saya harus pergi sekarang, atau saya akan terlambat kereta saya berangkat jam 5. Lihat, kalimat yang sama, tapi rasanya beda jauh. Saya menggunakan titik untuk jeda dramatis dan paragraf baru enter sebelum kereta saya untuk efek build up. Gunakan paragraf baru dengan menekan enter sesering mungkin. Itu memberi AI ruang untuk bernapas. Rahasia nomor 4, huruf kapital adalah penekanan bukan teriak. Ini kesalahan umum. Orang berpikir kalau semua dikapitalkan, AI akan berteriak. Salah. Di ElevenLabs, kapital digunakan untuk memberi penekanan atau energi lebih pada satu kata. Mari kita uji kalimat, saya tidak bilang kamu mencurinya.
Saya tidak bilang kamu mencurinya. Sekarang, kita ubah artinya hanya dengan kapital. Saya tidak bilang kamu mencurinya. Saya tidak bilang kamu mencurinya. Satu kalimat, 3 arti berbeda, hanya dengan tombol shift. Gunakan ini untuk menyorot kata-kata penting dalam narasi Anda. Rahasia nomor 5, elongasi peregangan. Kata untuk tempo, ini trik cepat. Ingin AI mengucapkan satu kata lebih lambat, cukup regangkan katanya. Ini lama sekali. Inilah lama sekali. Sangat berguna untuk komedi atau dialog yang butuh penekanan tempo. Rahasia nomor 6, parentheses, adalah stage direction Anda. Ini dia. Ini adalah tips yang membedakan 1% pengguna PRO dari 99% pengguna biasa 11 Labs, terutama model V2 dan multilingual V2, bisa memahami perintah aksi yang ditulis di dalam tanda kurung. Anda bisa memberitahu AI bagaimana cara mengucapkan sesuatu. Mari kita uji. Kalimatnya, saya tidak akan ke sana. Saya tidak akan ke sana. Whispering, saya tidak akan ke sana. Sadly, saya tidak akan ke sana. Amuse, saya tidak akan ke sana. Crying, saya tidak akan ke sana. Marah, saya tidak akan ke sana. Gila, kan? Anda bisa mengarahkan AI seperti Anda mengarahkan aktor. Whispering, berbisik, shouting, berteriak, sadly, sedih, angry, marah, excitedly, bersemangat, amuse, geli, disappointed, kecewa, laughing, tertawa, kadang berhasil, kadang tidak, crying, menangis. Penting, ini tidak selalu berhasil 100%. Sangat tergantung pada suara yang Anda pilih dan setting stability Anda. Ingat, stability rendah sama dengan menyuruh AI lebih kreatif, yang mana berarti lebih mungkin mengikuti perintah aksi. Tapi saat berhasil, hasilnya luar biasa. Segmen 4, Advance, cloning suara yang sempurna, EVC. Kita sudah membahas cara mengontrol suara yang ada. Sekarang, bagaimana cara memasukkan suara Anda sendiri? Ini adalah fitur Instant Voice Cloning, EVC, dan prinsipnya sangat sederhana. Garbage in, garbage out. Jika Anda memberi 11 Labs sampel audio yang jelek, dia akan menghasilkan cloningan yang jelek. Banyak orang gagal di sini. Mereka mengambil rekaman 1 menit dari podcast lama, mereka yang ada musik latarnya, dan banyak gema. Hasilnya, suara cloningan mereka terdengar seperti robot yang sedang di dalam kaleng. Rahasia nomor 7, cara membuat sampel cloning yang sempurna. Ikuti 4 aturan ini. 1. Kualitas adalah raja. Rekam menggunakan mikrofon yang bagus, bukan mic laptop. Pastikan tidak ada noise, suara AC, kipas, motor lewat. Pastikan tidak ada gema. Jangan rekam di kamar mandi. Rekam di ruangan yang tenang. 2. Durasi penting. Jangan rekam 30 detik, jangan rekam 1 menit. Berikan AI bahan untuk belajar. Rekam minimal 3-5 menit audio bersih. Semakin banyak semakin baik. 3. Konsistensi energi. Ini yang paling penting. Jika Anda merekam 3 menit pertama dengan suara pelan dan tenang, lalu 2 menit terakhir Anda berteriak-teriak, AI akan bingung. Cloningan Anda akan jadi aneh. Tentukan persona suara Anda. Apakah ini suara narator tenang? Maka rekam 5 menit dengan gaya narator tenang. Apakah ini suara host podcast energik? Maka rekam 5 menit dengan energi itu. 4. Baca naskah. Jangan rekam obrolan atau interview. Kenapa? Karena di interview, kadang kita tertawa, kadang kita AI akan menganggap itu bagian dari suara Anda. Cara terbaik, ambil artikel Wikipedia atau halaman buku dan bacakan dengan energi konsisten selama 5 menit. Jika Anda mengikuti 4 aturan ini, suara cloningan Anda akan 99% mirip dengan Anda. Dan ingat pro tip dari segmen 2, setelah suara Anda di-cloning, saat menggunakannya,
setel clarity ke 85% sampai 95% agar suaranya tetap fokus dan mirip dengan Anda. Dan itu dia, kita sudah melalui perjalanan panjang dari awal sampai akhir dalam memahami 11 Labs. Kini kita tiba di bagian penutup seluruh masterclass ini, bagian yang merangkum semua ilmu, semua teknik, dan semua trik yang sudah kita pelajari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membuka lebih dalam tentang bagaimana semua teknik ini bekerja bersama, kenapa teknik-teknik tersebut penting, dan tentu saja, saya juga akan membagikan trik yang banyak ditunggu. Cara mendaftar 11 Labs dengan banyak akun, gratis, aman, dan tanpa batas. Tapi sebelum itu, mari kita tarik napas sebentar dan lihat kembali apa yang sudah kita kuasai. Kita sudah mempelajari cara memilih suara yang tepat di Voice Library, termasuk membedakan karakter suara, rentang vokal, dan tone yang cocok untuk konten kita. Menguasai stability, atau yang saya sebut tombol emosi. Dengan stability, kita bisa menentukan apakah suara terdengar stabil, tenang, atau lebih bebas dan ekspresif. Menyetel clarity and similarity, atau yang sering saya sebut sebagai tombol fokus. Pengaturan ini membuat suara tetap jernih, langsung, dan tidak kabur. Teknik tanda baca sebagai perintah jeda, titik, koma, tanda, dan bahkan garis miring, semuanya membantu AI membaca kalimat seperti seorang aktor profesional. Teknik kapital untuk memberi penekanan, terdengar sederhana, tapi dipakai oleh profesional untuk membuat kalimat lebih hidup. Teknik stage direction atau perintah aksi dalam kurung. Ini adalah senjata rahasia yang membuat AI mengerti konteks emosional. Dan cara membuat sampel cloning suara yang tidak hanya bersih, tetapi juga konsisten, jernih dan stabil. Kalau Anda sudah memahami semua itu, Anda sudah bisa menghasilkan suara AI yang jauh lebih baik daripada 90% pengguna 11 Labs di luar sana. 11 Labs bukan sekadar text to speech. Ia adalah aktor suara digital. Teknik-teknik yang barusan kita bahas bekerja karena 11 Labs menggunakan model AI yang menganalisis emosi, ritme tekanan kata, struktur kalimat tanda baca, dan arahan acting. Ketika Anda memberikan tanda baca, AI membaca itu sebagai beat atau ritme. Ketika Anda menulis, whispering, AI menganggap itu sebagai arahan sutradara. Ketika Anda menulis kata dengan kapital, AI akan memberikan tekanan seperti saat aktor menaikkan tenaga suaranya. Dan semakin kreatif Anda dalam memberikan arahan, semakin kaya hasil suara yang bisa Anda dapatkan. Misalnya, satu kalimat sederhana, "Saya tidak percaya kamu melakukan itu." Jika dibaca biasa, keluarnya akan datar. Tapi dengan teknik yang sudah kita pelajari, "Saya tidak percaya kamu melakukan itu." Lebih dramatis, "Saya tidak percaya kamu melakukan itu." Lebih tenang dan penuh tekanan. Whispering, "Saya tidak percaya kamu melakukan itu." Efek misterius, angry, "Saya tidak percaya kamu melakukan itu." Itu intens dan emosional. Semua itu terjadi berkat gabungan tanda baca, kapitalisasi, emosi, perintah aksi, stability, clarity, dan begitu Anda paham cara memainkannya, Anda bisa membuat suara AI yang terdengar seperti aktor film sungguhan. Sekarang kita tiba pada rahasia yang benar-benar membedakan pemula dari seseorang yang ahli eksperimen. Kebanyakan orang mengira 11 Labs itu alat instan. Tulis teks, generate, selesai. Padahal, kenyataannya tidak. Suara terbaik hampir selalu lahir dari proses mencoba. Mengubah sedikit demi sedikit, melihat bagaimana AI merespon perubahan kecil. Memahami pola AI seperti memahami karakter manusia sungguhan, saya sering generate 5-10 kali untuk sebuah kalimat pendek. Kadang bahkan 15 kali untuk menemukan intonasi yang paling terasa natural. Kenapa? Karena 11 Labs bukan preset, ia adalah instrumen
Ia seperti gitar, piano, atau kamera. Tidak ada satu klik yang menghasilkan karya terbaik, yang ada adalah kombinasi pilihan-pilihan kecil yang Anda buat. Dan tombol generate adalah alat eksperimen terbesar yang Anda miliki. Ubah 1% stability, generate. Ubah sedikit nada kalimat, generate. Tambahkan sighing, generate. Hapus 1 koma, generate lagi. Setiap perubahan kecil akan memberitahu Anda bahasa AI itu. Dan semakin Anda mengerti bahasanya, semakin mudah Anda mengarahkan aktor digital ini untuk menghasilkan suara persis seperti yang Anda bayangkan. Di bagian ini, mari kita masuk sedikit lebih dalam lagi. Mengatur stability bukan hanya tentang membuat suara stabil atau tidak. Ia juga memengaruhi seberapa liar ekspresi suara, seberapa cepat AI berubah nada, seberapa luas rentang emosi, seberapa lembut suara di akhir kalimat. Sedangkan clarity memengaruhi kejernihan presisi vokal, fokus suara seberapa realistis suara dibandingkan rekaman asli. Jika stability terlalu rendah dan clarity terlalu tinggi, suara bisa terlalu emosional hingga terdengar aneh. Jika stability terlalu tinggi dan clarity rendah, suara terdengar kaku. Keseimbangan terbaik biasanya stability 30-60, clarity 60-80. Tapi setiap karakter suara punya sweet spotnya masing-masing. Dan disinilah eksperimen kembali diperlukan. Saat membuat cloning suara, yang Anda cari adalah kejernihan rekaman harus clean, tidak bereko, tidak berisik. Konsistensi emosi. Gunakan emosi yang sama di seluruh rekaman. Pace yang natural. Jangan terburu-buru. Jangan terlalu lambat. Kalimat bervariasi. Rekaman cloning yang baik harus memiliki kalimat pendek, kalimat panjang, kalimat dengan penekanan, beberapa emosi. Banyak orang salah karena hanya membaca teks monoton. Hasilnya, cloningan tidak ekspresif. Tapi dengan teknik yang benar, Eleven Labs bisa membuat suara cloningan yang sangat dekat dengan suara asli. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling banyak kalian tunggu. Karena, untuk bereksperimen, untuk generate berkali-kali, untuk benar-benar bebas mencoba, Anda membutuhkan kredit yang tidak cepat habis. Untuk itu, saya akan memberikan trik bagaimana caranya membuat akun Eleven Labs tanpa batas, gratis, aman, dan cepat. Eleven Labs memberikan kredit gratis untuk pengguna baru. Tapi, kredit itu terbatas. Jika Anda sering bereksperimen, kredit bisa habis dalam beberapa jam saja. Solusinya adalah menggunakan Fake Email Generator Chrome Extension. Dengan ekstensi ini, Anda bisa membuat email baru dalam 1 klik, menerima email verifikasi langsung mendaftar akun Eleven Labs, baru kapan saja mendapatkan kredit pengguna baru berulang kali, tanpa perlu bikin Gmail baru, tanpa nomor telepon, tanpa repot ganti perangkat. Cukup klik, email muncul, daftar, generate, dan tenang saja, Eleven Labs tidak melarang metode email sementara untuk edukasi, tes, atau eksplorasi pribadi. Selama Anda tidak menyalahgunakannya untuk spam, cara ini aman dipakai. Untuk link download ekstensi Fake Email Generator, silakan cek deskripsi video ini. Dan untuk cara install ekstensi langkah demi langkah, Anda bisa tonton video short di channel saya. Di sana saya tunjukkan cara install, cara generate email, cara pakai saat daftar Eleven Labs, semuanya dalam hitungan detik. Dengan semua teknik yang sudah Anda pelajari, cara memilih suara, cara mengatur stability and clarity, teknik tanda baca, teknik kapitalisasi, teknik perintah aksi, trik cloning suara, dan trik daftar akun unlimited, Anda sekarang sudah memegang paket lengkap untuk menguasai Eleven Labs seperti seorang profesional. Anda bukan lagi pengguna yang sekadar klik generate. Anda sekarang adalah sutradara suara yang mampu mengarahkan AI layaknya seorang aktor digital, dan kemampuan itu adalah aset besar untuk dunia konten hari ini. Terima kasih sudah mengikuti masterclass ini sampai akhir. Jika Anda ingin saya buatkan seri lanjutan, tinggalkan komentar dan saya akan buatkan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bereksperimen dan selamat berkarya.